Waduh, udah mah meja berantakan, bangku kagak dibenerin, main cabut-cabut aja tiba-tiba ada popok. Ada isinya lagi tuh popok kayaknya. Ini orang gila apa gimana dah? Niat me time potong rambut malah di gaslight sama hairdressernya. Rambutnya kering ya kak? Medium. Repeats himself. Rambutnya kering ya kak? Enggak, be aja. Ini ujungnya loh. Enggak, be aja. Gaslighting merujuk kepada salah satu bentuk penyiksaan secara psikologis yang terjadi dalam hubungan interpersonal. Apa sih yang salah sama anak zaman sekarang gitu? Maksudnya apaan aja dipermasalahin, gue mah heran. Maksudnya gini loh, ketika some professional, kita kan bisa menyebut orang itu profesional dalam pekerjaannya adalah ketika dia menghasilkan uang dari apa-apa yang dia kerjakan. Itu kan sebutan profesional, ya nggak sih? Lu bisa koreksi gue kalau gue salah. Tapi ketika hairdresser, penata rambut apalah itu, ngasih tahu lu kayak, bro ini kayaknya rambut lu perlu dirapiin, itu lu kayak anggap itu gaslighting, come on. Apa sih masalahnya anak zaman sekarang sih, kayak Gen Z milenial seberak, apaan sih anjing? Kebanyakan main lu. Apa sih, kenapa tiba-tiba gue anjing-anjingin nama orang? Ayo ke polisi. Enggak ke polisi. Ayo ke polisi, ayo. Enggak, iya barang bukti. Spion mahal bro. Ya bro, ini spion yang bisa nekuk sendiri gak sih? Barang bukti ya. Fuck you anjing. Wah, fuck you anjing. Wah, Upi seneng banget nih, fuck you anjing. Barang bukti. Sok, sia pamajikan aing anjing, wari ulah ka Oh, sanes abi ya. sia rasa sendak ke pamajikan aing Gue anjing. gak ngerti Abi lagi. nu salah sanes. Sia rasa sendak kita bulan puasa anjing. Ya bulan puasa jangan ngomong anjing. Apa sih? Anu nyentakna tadi saha? Sia lor sikat lor anjing yuk. Bang, belakang macet bang. Ulah kabur anjing, ulah kabur. Ulah kabur anjing. Salah. Soalnya pilih Gue pengen tahu, ntar lu nih kronologisnya gimana. Menurut pengemudi, jadi saat itu setelah melewati perlintasan rel kereta api, mobil saya berada di sebelah kiri dengan kecepatan 40 km per jam. Kemudian saya melihat pemotor mengendarai motor dengan cara berbeda, yaitu si cowoknya duduk di jok belakang, sedangkan tangan dia di stang motor, dan posisi istrinya berada di depan. Gimana? Lagi ngajarin motor apa gimana? Lalu dari sebelah kanan memotong jalan ke sebelah kiri dari arah depan mobil tanpa melihat spion dan hampir menabrak bumper depan mobil. Sontak saya refleks klakson, namun pemotor tidak diterima dan berkata kasar ke arah saya dan berusaha merusak spion mobilnya. Apa sih? Saat mengendarai mobil tersebut telah melaporkannya ke pihak Polresta. Wow. Cuman yang gue jadi pertanyaan adalah si cowoknya duduk di jok belakang sedangkan tangan dia di stang motor dan posisi istrinya berada di depan. Apa yang terjadi itu? Apakah istrinya lagi hamil? Mungkin, tapi kan kalau lagi hamil kenapa nggak di belakang ya? Apakah dia lagi ngajarin istrinya naik motor atau emang lagi pengen uwu? Kita nggak tahu ya. Mungkin kalau ada update gue bakal kasih tahu lagi, tapi ini ini kenapa? Oh, ini banana boat nggak sih yang biasa di pantai-pantai? Oh, perahunya jalan sendiri. Nggak bisa buru-buru ibu naik kapal, ada mesinnya di belakang, bapaknya berenang, nggak mungkin kekejar dong. Kenapa disuruh buru-buru? Aduh, kenapa sih gue? Oh, ini musibah sih men. Ini musibah sih men. Musibah nggak sih? Ini gue salah nggak sih untuk? Aduh, gue takut salah ngomong. Tapi gini kondisinya gini. Jadi kayak ini kan banana boat kan ditarik pakai kapal. Nah, yang ada di kapal ini kayak mungkin istri dan anak dari si bapak ini. Tapi si bapak ini tercebur ke laut. Sedangkan dalam kondisi mesin kapal nyala. Jadi kapalnya terus jalan.
dan ibunya nggak tahu bagaimana cara menghentikan kapal tersebut. Jadi bapaknya minta kayak buat masukin berhentiin giginya atau turunin giginya atau apa. Terus ibunya nggak paham. Terus gimana sekarang? Ini ada lanjutannya nggak? Gue penasaran dah jadinya. Kapalnya pada akhirnya berhenti atau enggak? Karena kalau kapalnya terus-terusan jalan itu bisa nabrak sesuatu di depannya, kita nggak tahu men. Atau berhenti di pantai, kita nggak tahu men. Dan orang-orang di belakang ini nih yang naik di banana boat, ya mereka juga nggak tahu apa yang bisa mereka berbuat men. Maksudnya mereka juga bingung. Ini mesin loh, mau dikejar pakai berenang kapan kelarnya? Nggak bisa bro. Kecuali ya atlet olimpiade mungkin bisa gitu. Gue malah ngakak sama bagian ini, emang gak jelas banget. Mujianto SPD. Ih, di akhir video ada yang namanya Mujianto SPD. Siapa juga gue gak kenal. Terus sampai mana ya? Mungkin ada yang tahu videonya sampai mana. Mabura Syariah. Mabura Syariah adalah kegiatan mabura yang menggunakan soju non-alkohol. Oh, mabura tuh mabok ya? Oh. Mabura Syariah tuh apa sih? Alias soju halal. Kebetulan di sini aku ada Soju halal. Masak, makan, macak. Aduh, kenapa kita semua dari tadi bahasanya dari TikTok mulu? Mana tadi? Oh ini. Soju halal, respect. Biar dapat maboknya gue saranin sambil naik Sigra Stella jeruk plus Stella jeruk atau halal besti. Lu kalau mau mabok cari ojek online tapi mobil terus ditaruhin Stella jeruk di mana-mana tuh. Buset, respect. Padahal itu konteksnya sederhana banget. Maksudnya soju tuh merek nggak sih? Soju. Kita coba cari tahu apa itu soju. Soju merupakan minuman beralkohol khas Korea Selatan. Jadi kalau misalkan dia tidak beralkohol, tidak seharusnya disebut soju dong, ya kan? Tidak bisa tuh mabora. Mabora Syariah. Oh my god, ya ampun. Pernah kerja di tempat soju. Gue tanya ke ownernya, ini bener-bener 0%. Terus enaknya di mana? Jawabannya kan banyak uti-uti drakor pengen minum soju tapi nggak bisa. So they're basically just drink a motherfucker syrup. Sirop. si bengek hiung soju halal. Anjay. Kalau mau mabok halal lo makan sate kambing 30. Kalau lo mau mabok halal makan sagon. Ini bahasannya akan sedikit sensitif. Gue tidak akan menampilkan videonya. Tapi lo inget gak sih ada beberapa waktu lalu ada video yang rame di Twitter, ada di IG, ada di TikTok apalagi banyak. Dimana video itu ngasih lihat dua orang. Gue bisa nyebut dua orang karena satu yang lakuin, satu yang videoin. Dua orang remaja ABG atau apapun itu yang menyalakan petasan di anus kucing. Dan itu di videoin sama dia, terus mereka ketawa-tawa gitu di sana. Perkaranya jadi cukup besar sekali malah, karena ya banyak orang yang tidak terima akan itu gitu. Gimana sih, maksudnya ini kucing loh. Gue punya kucing 11 men di rumah men. Kucing gue baru lahiran, yang satu lahiran 5, yang satu lahiran 6. Belum lagi ditambah 14 men kucing gue di sini. Kalau misalkan salah satu dari mereka tiba-tiba ketemu sama Dajjal 2 ini, ya tidak terima dong pasti, sebel. Saya kira ada yang melaporkan ke kepolisian terus dicari tahu. Karena itu konteksnya udah kekerasan terhadap hewan kan. Terus ya mereka ditangkap sama pihak kepolisian gitu. Kedua pelaku warga Kecamatan Pelampang ini masih diproses pemeriksaan. Hewan tersebut berupa seekor kucing yang dimasukkan petasan ke dalam dubur atau anusnya, kemudian dinyalakan sehingga petasan meledak. Akibatnya anus hewan tersebut terluka. Latar belakang perilaku menyimpan dari kedua oknum tersebut karena AR kesal terhadap kucing peliharaannya karena sering buang air kecil maupun besar di dalam rumah. Sementara untuk saudara AR ini diminta oleh saudara AR untuk memvideokan. Dan latar belakangnya itu bisa diselesaikan dengan pola pikir yang normal gitu. Latar belakang perilaku menyimpangnya adalah karena AR kesal terhadap kucing peliharaannya karena sering buang air kecil maupun besar dalam rumah. Pertama ini adalah kucing peliharaan lu, yang mana at the first place, kalau lu pengen melihara kucing, ya lu sediakanlah tempat untuk sanitasi dari kucing tersebut, kayak pasir yang memang diperuntukkan untuk boker sama kencing kucing gitu. Kalau ada pasir, kayaknya dia nggak akan yang kencing sembarangan, boker sembarangan, ya nggak sih? Harusnya gitu kan? Nah, tapi ya udah diurus sama pihak kepolisian men. Kalau misalkan masuk penjara lu digituin juga terus divideoin gimana lu? Oh, ini udah ketangkap belum ya? Sumpah ini udah ketangkap belum sih? Gue masih nungguin update deh. Oh udah ketangkep. Oh jadi gini. Nih jadi lu lihat mas-mas ini.
ABG sih kayaknya, dia kelihatannya masih kayak muda gitu. Jadi dia kayaknya pura-pura pengen beli sayur atau apa. Terus tiba-tiba dia ngambil tas dari ibu-ibu yang jualan sayur, men. Kejadiannya April tanggal 18. Ini tuh kurang setan apa lagi, men? Maksud gue, ibu ini bekerja gitu, berdagang sayur untuk mencari uang, untuk menafkahi let's say keluarganya, untuk kehidupan sehari-hari. Tapi tiba-tiba ada makhluk dajjal satu ini dengan motor yang kita nggak tahu udah lunas apa belum. Gue juga nggak tahu kenapa gue bawa motornya. Tapi kelakuannya tuh begitu banget, men. Dan di dalam tas itu ada ada buku catatan keuangan belanja, buku utang-utangan dari pelanggan, terus HP Redmi Note 8, dan ada uang 2 juta untuk belanja keesokan harinya sama kacamata. Kemudian jaga Twitter rame, men. Pada masanya rame banget ini karena perkara ini. Karena orang ini tuh tolol, maksudnya. Gue bikin video malam ya. Tapi untuk ini aja nih. Untuk disclaimer, jadi gue marah-marah malam gitu. Kok bisa gitu Doski melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh Satanik bin Dajjal bin Piccolo bin Namekian. Orang kok bisa jahat banget kayak gitu. Terus kemudian ini sempat rame, dicari, update-nya ada terus di Twitter. Terus bahkan saking ramenya tweet ini, pihak kepolisian pun ketika pihak keluarga dari ibunya datang untuk melaporkan, pihak kepolisian sudah tahu karena ya beritanya sudah rame, sudah viral kemana-mana. Dan kabar terakhirnya di April 23, orangnya udah ketangkap. Terus kayak malingnya ya takut karena viral. Tadi gue tanya, anak jati bundar, tadi pas gue tanya minta maaf mulu ke gue anaknya, mohon-mohon. Dan kenapa gak dipikir dulu gitu? Sekarang tuh teknologi sudah canggih. Pihak kepolisian bisa sacet ketemu lu. Aduh, aneh banget. Dia juga mau ngapain sih pakai duit itu ya? Maksudnya kalau misalkan alasannya itu let's say untuk keluarga saya atau untuk ini dan itu, kenapa harus maling? Dan malingnya itu dari orang yang berjualan sayur untuk memenuhi kehidupannya. Come on, you guys are... Gue gak tahu ya dia akan dipenjara atau enggak. Tapi lu kalau masuk ke penjara karena melakukan hal seperti itu, yang ada dipukulin lagi lu sama orang-orang di penjara lainnya. Kayak, kamu kenapa bisa masuk penjara? Saya maling, Pak. Oh, maling apa? Maling tas. Oh, maling tas di pasar mana? Bukan di pasar. Nah, terus di ibu-ibu dagang sayur. Oh, dipukulin lu. Orang lagi nyari duit. Lu kenapa lu ambil HP-nya? Apa tasnya segala macam. Kelakuannya random banget orang-orang lu. Masa nggak punya peri kemanusiaan sama sekali sih? Pria ini rekam ibu-ibu yang mobilnya nyusruk. Kok cuma ngerekam, kok nggak nolongin? Kondisi jalan yang parah dan licin menyebabkan mobil ibu ini nyusruk. Pria yang merekam ini menulis kejadiannya di Kutai, Kalimantan Timur. Oke, kok cuma ngerekam, kok nggak ditolongin ibunya? Ternyata ini alasannya. Mobil perekam jauh lebih parah nyusruknya, gimana mau nolong dia aja susah ya. Kenapa gue ketawa, ya Allah? Maaf. Kenapa sih? Ya ampun, kaget gue. Aduh, plot twistnya bagus. Bukannya ini kita tertawa di atas penderitaan orang lain, tapi ini dia bikin ininya tuh ini loh, mengagetkan. Kok cuma ngerekam, kok nggak ditolong ibunya? Ternyata dia lebih parah, lebih dalam nyusruknya. Bismillah, semangat anakku Reza, ujiannya semoga lancar, mama selalu mendoakanmu. Reza, persetan dengan ujian mending login. Reza, Ja, lu nanti dikutuk sama mama lu jadi casan Xiaomi lu, Ja. Yang kalau misalkan kita lilit lama-lama mati. Kalau enggak lu jadi kayak headset 15 ribuan di counter lu yang lama-lama kiri doang yang nyala, mampus lu, Ja. Otak ya, Bang. Kalau misalkan main bagus mah enggak apa-apa lu masuk MPL sono. 27 tahun gue hidup baru nemu temen selancang ini. Minjemnya bukan duit tapi BPKB mobil. Iya. Assalamualaikum Fajri. Mabat ya kalau gue lancang ngomongnya. Gue mau minta tolong, mau minjem BPKB mobil lu. Kemarin udah sempet ngomong ke juga. Gue lagi kepepet banget buat bayar hutang. Kalau boleh minta tolong pinjem BPKB mobil lu dulu buat disekolahin. Astaga. Tapi pakai atas nama gue kok minjemnya di Adira. Insya Allah pembayaran gue selama ini selalu on time. Udah 2 kali soalnya. Jadi cuma pinjem BPKB mobilnya doang. Nanti bayar pajak mobilnya biar gue yang bayarin selama gue masih ada cicilan. Insya Allah gue aman, Jri. Amanah, Jri. Sebenarnya pengen ngomong langsung tapi takut lu nya sibuk. Wow.
Wow, minjemin duit 100.000 200.000 aja kadang suka wadaw, dia dipinjemin BPKB mobil. Kalau misalkan kagak balik terus lu nya hilang kayak ninja, gimana nyarinya buset dah. Kenapa dia nggak ngegadein BPKB-nya sendiri? Apa udah digadein ya? Jadi kayak dia kehabisan ini. Kenapa dia nggak gadein rumah? Mungkin rumah atas nama orang tuanya. Tapi kenapa aneh banget aja. BPKB mobil mau dipinjem, buat digade lagi. Dan hebatnya dia nggak pakai basa-basi loh. Nanti biasanya tuh orang kalau misalkan kayak gini gak enakan kan. Ya paling kayak assalamualaikum gitu. Atau kayak kemana aja nih sombong gitu. Gitu-gitu tuh. Yang ujung-ujungnya minjem duit gitu. Udah blok aja gitu temen kayak gitu, kagak jelas nih minjem BPKB, kagak ada nalarnya. Apa nih? Orang naik sepeda, orang nungguin di motor, berdua, maling po. Nggak ada suaranya lagi. Mbak naik motor, lewat. Bang, ngapain bang? Dua motor lewat. Nah, jangan bilang ininya mau lu. Allah ya Robbi ya Rasul paringono sabar kuat selamat langgeng sentoso sekaring pauno langgeng jagat wasisaning batoro. Bisa-bisanya begituan dia, ampun. Tapi kalau lu nanya kayak emang laku men, besi itu laku men, tergantung kepadatannya juga gitu. Laku mbak, dijualnya per kilogram. Dulu saya bikin kayak gitu udah sekitar 450.000. Laku itu kalau misalkan apa besinya, apalagi kalau yang kokoh ya. Dan yang kayak gini kan harusnya yang kokoh kan, soalnya bakal dilewatin sama mobil sama motor gitu kan. Tapi ya kenapa harus jam? Orang tuh makin hari ya dicolok makin ada-ada aja men, gua mah bingung. Astaga Tuhan. Dan dia berdua loh. Enggak, yang gue takutkan adalah gini, maksudnya ketika mereka terbiasa mengambil sesuatu yang bukan miliknya untuk dia jual dan dijadikan keuntungannya pribadi. Mungkin sekarang levelnya masih penutup got. Mungkin nanti kayak berubah jadi pagar, terus kemudian jadi motor, mobil gitu. Levelnya mungkin akan makin naik jadi. Ada yang komen, mending nyolong pagernya bro, dosanya sama. Iya, mending lu gotong nih pagar nih, lu bawa jalan. Kalau kagak di kalau kagak ketiban. Aneh banget anjing. Tegar. Siapa? Tegar. Oh, kalian pacaran nih? Iya. Iya. Oh, udah berapa lama kalian pacaran? Mau sebulan. Mau masuk sebulan? Iya. Nah, gokil. Kalian Gokil kelas berapa lebih. sih? Kelas 1 SMP. 1 SMP. Gokil. Kakaknya sama? Iya. Oh, berarti ini satu sekolah nggak? Enggak beda. Oke. Kalian pacaran udah 1 bulan ya? 1 bulan? Mau naik 1 bulan. Oh, mau naik 1 bulan ya? Panggilannya apa kalian berdua? Panggilan? Panggilan nama. Panggilan Oh, nama nggak ayah bunda nggak? Oh, nama. Ih, Andri kangen deh sama Bambang. Siapa sih sama Bambang aja? Sus. Udah. Nih kalian nih kalau lagi jalan ketemuan kayak gini, biasanya kalian abangnya nih kalau ngeluarin duit tuh sehari berapa sama pacar tuh kira-kira? Ya berapa? Kayak Paling makan gitu, beli Ceban. makan. Oh, ceban kayak gitu. Biasanya beli apa nih buat pacarnya? Kenapa sih pada nggak ada yang bisa diem gitu? Maksud gue diem gitu. Terus ditanya. dan biasa. Jajan biasa ya kalau di tongkrong-tongkrongan kayak gini ya. Nama kakak siapa? Malu itu. Men, ABG, kita semua pernah merasakan ya. SMP pertama kali cinta pertama kali di SMP mungkin nggak apa-apa, respect. Nanti juga kalau udah dewasa sadar. Nuwun. Permisi. Ya Allah, iki piye iki? Wong nitik kok yo koyo ngene to. Masa Allah. Di mana ini? Oh, Cuk, kuburan, Cuk. Gue kira apaan? Ini Kuburan, pesene Cuk. si Jack, tapi titiknya ndek kene. Permisi. Ngapunten. Niki sinten nggih sing tumbas susu si Jack niki? Masih ditanya lo. Bang, bukannya apa-apa bang. Kalau misalkan abang nanya terus ada yang jawab, abang bingung bang. Kan gitu ceritanya kita. Ini kan kuburan nih. Kalau ada yang jawab, abang lari kan pasti gitu dong. Tapi ini berasa gue nggak tahu deh. Mungkin ada orang iseng terus titiknya dikirim ke sana.
Oke lah kalau pakai GoPay gitu, abangnya udah nerima duitnya. Kalau misalkan kagak ada yang nerima ya udah langsung dimakan, atau di chat kagak dibalas ya udah buat abangnya aja. Tapi kalau misalkan mesinnya cash kan abangnya itu Permisi. pusing kesian. Mboten enten. Oh nggak ada. Bang serem loh bang. Gimana ini? Ngelan Berani kawan, loh, Bang. anjir. Duh. Ngapunten nggih. Pun. Ini lagi konten buat bercanda apa beneran bercanda? Gue takut. Gue takut. Tapi Mas respect, bintang 5 terus, aman terkendali, mantap. Kenapa bawaan jadi kayak batu, bro? Buset. Kagak pecah. Lu tau gak sih kalau di mall-mall itu biasanya di depan tempat makan tuh ada yang dibikin dari kayak lilin atau apa, kayaknya gitu dah. Ini sebenarnya pajangan doang untuk ngasih tahu ke orang kayak ini bentukannya kayak gini loh. Tapi lucu banget, tadi keras gitu. Ay, selera humor gue rendah banget, men. Gue ngeliatin begitu aja ketawa nih gue. Masanya ada orang buang popok di sini. Hah? Astaga Tuhan. Ya Allah. Manusia bangsa mana yang udah mah kagak dibersihin itu meja. Terus kalau kagak mau dirapihin, ya jangan sembarangan buang popok di situ. Gila kali lu ya. Dan dari tempat itu kayak ini tempat mahal, men. Ini some kind of fancy class cafe gitu. Waduh, udah mah meja berantakan, bangku kagak dibenerin, mencabut-cabut aja tiba-tiba ada popok. Ada isinya lagi tuh popok kayaknya. Ini orang gila apa gimana dah? Gak mungkin jatuh kan? Gak mungkin kayak dia lupa terus kayak kayaknya popok ade tuh ketinggalan deh. Ya ampun, gimana ya gitu. Kayaknya gak mungkin deh. Masalahnya kalau gini deh, kalau misalkan yang ada di pikiran adalah gue kan bayar gitu. Iya lu bayar makanannya, bukan untuk biaya yang bersihin popok yang punya anak lu sendiri. Ibu, gue nggak tahu ibu atau bapak sih, kita kan nggak bisa ngeliat orangnya, tapi aneh banget gila. Jadi ingat saudara ipar sepupuku naruh pampers bekas di kasur kamar tidurku, minimal jangan kelihatan jorok di tempat orang, bisa nggak sih? Itulah kawan, uang tidak bisa membeli kelas, uang tidak bisa membeli attitude. Gue masih nggak paham apa yang sekiranya ada di pikiran orang ini gitu. Maksud gue kayak manusia kan memiliki yang namanya akal dan logika gitu ketika melakukan sesuatu. Ketika melihat kayak gini, di mana logika itu berada? Coba gue tanya dah. Menurut lu aja nih, gak ada loh orang yang berlogika punya ide tiba-tiba ganti pampers anak terus ini dibuang kemana ya? Di sini aja gitu. Gak ada orang berlogika tuh punya pemikiran kayak gitu, gak ada, men. Ini otaknya udah di luar nalar, ini di luar bumi nih. Gue alien deh kayak ini, alien yang lembek-lembek yang otaknya kakak. Alien lebih pintar malah dari orang gini. Ntar tiba-tiba alien komen, enggak bang, gua enggak gitu bang, gitu. Gimana dong? Dikira dengan punya duit dia bisa sembarangan betul. Gila. Tanto. Tuh, plek. Anco kaget, Cok. Masalahnya sama Mas itu ditahan pakai tangan, berharap tangannya bisa kuat kali. Ya panik sih, mungkin panik sih. Gue nggak tahu nih jalan tol atau bukan Ege tuh. Isinya mobil semua, gue motor semua. Depok banget nih kayaknya nih, bahasa Jakbar banget nih Ege. Ya gimana Ege, gue nggak tahu Ege. Gue mau balik gak bisa. Sumpah, gue panik banget Ege. Gue takut ditabrak mobil demi Allah. Ya Allah, ini gimana dong? Tolong bantuin gue. Jangan nangis. Gue nggak tahu. Jangan nangis. Ya Allah, jadi gue kasihan. Kayaknya ini deh. Kayaknya ini jalanan yang flyover Kokas nggak sih? Flyover Kokas atau enggak, kayaknya ini flyover Kota Kasablanka tuh kan, Kota Kasablanka di atasnya. Maksudnya dari arah mana nih? Dari arah berlawanan atau gimana? Tapi wajar sih untuk dia panik gitu. Mungkin dia juga nggak tahu jalan atau gimana. Mungkin lu ada yang bukan dari Jakarta ya. Jadi ada beberapa jalur layang gitu yang memang dikhususkan untuk pengendara mobil gitu. Kenapa pengendara motor tidak diperbolehkan untuk naik ke flyover setinggi ini? Karena angin yang kencang gitu, kondisi angin yang kencang. Soalnya
Waktu itu kalau nggak salah ada berita orang ketiup angin terus jatuh gitu dari flyover itu, terus itu membahayakan, makanya motor nggak boleh lewat. Dan biasanya tuh ditilang-tilangin orang yang lewat sini. Dan wajar kalau misalkan dia panik, mungkin dia nggak tahu atau gimana. Karena kalau mau muter balik pun susah men, ngelawan arah. Jadi mau nggak mau mesti lurus terus kalau udah di tengah-tengah kayak gitu. Wah paniknya berasa sih. Apalagi kalau ngelihat mobil doang gitu adanya. Iya, mana Mio lagi, gue bingung. Oh itu di Antasari. Oh Antasari. Oh, flyover Antasari. Gue belum pernah ke flyover Antasari. Semoga mas-masnya udah nyampe ini ya sekarang ya, udah nyampe Bukan rumah ya. gitu. Siapa tahu ntar masih di sana sampai sekarang kan, kasihannya 13 April loh. Sekarang tanggal 27. Sejumlah pengendara tancap gas saat diberhentikan polisi di jalur lintas Sumatera di Bagi tajil dikira rahasia. Labuhan Batu Selatan. Taruh. Ini tuh kayaknya men 2019 kalau gue nggak salah, 2019 2018 gue lupa, sempet hal yang sama terjadi persis kayak gini men. Jadi bapak ibu kepolisian itu pengen ngasih takjil untuk orang-orang yang lewat, tapi orang-orang yang lewat pada ngebut karena takut. Luar biasa orang-orang Indonesia, emang ada aja komedinya lucu. Kan yang berhentiin, kabur, dikira pengen ditilang. Padahal bagi-bagi, dan emang kelihatan sih kayak nggak ada yang pakai, ada beberapanya nggak pakai helm gitu-gitu. Terus ini juga dia main kabur aja, kocak. Bapak polisinya juga bingung. Ini loh, mereka kasih tajil kok kabur, udah buka apa dia, jangan-jangan gitu. Ini selebarannya ada padahal. Nih ada selebarannya, ada bagi-bagi takjil, tapi mereka nganggapnya kayak aduh, ditilang ini gimana dong gitu. Waktu itu ada video tuh lucu men. Ada postingan di Facebook ngasih lihat seorang polisi militer apa kalau nggak salah PM, pokoknya dia pakai helm tulisan PM gitu. Terus pengen beli takjil, tapi waktu disamperin orang-orang yang jualan takjilnya pada kabur karena dikiranya itu razia. Wah, itu sama miskomunikasi men, kesalahpahaman. Mungkin mereka pada tidak punya SIM atau tidak bawa STNK, jadi pada panik, kocak habis dah. Pada trauma. Ya ampun, ada aja negeriku tercinta, kocak habis orang-orangnya. Waduh, gue sudah nih sama jokes bapak-bapak begini nih. Untuk semua teman-teman yang ada di kontak saya, apabila ada WA atau SMS pakai nomor saya dan terus dia ngaku-ngaku nama saya minta ditransfer buat lebaran, kasih aja. Itu saya, bukan orang lain, maaf, emang butuh duit. Transfer aja. Respect, bapak-bapak. Ini gue akan masukin ke grup RT RW di sini. Ini bukannya dalam ruangan, kok dia ngerokok? Tulisannya gede di dalam rokok, anjing goblok. Jadi emosi. Tiba-tiba jadi emosi bentar. Buset, segitu banyak loh bro. Ini sebenarnya bisa dilaporin gini. Jadi kan di kapal itu ada petugasnya gitu kan. Petugasnya itu yang akan menerima laporan, kemudian laporannya akan diserahkan, kemudian orangnya akan ditegur. Langsung ditunjuk. Oh my god. Mana ntar gue naik kapal lagi. Kayaknya kalau kayak gini juga ketemunya gue sebel sih. Dan bayangannya adalah kalau misalkan ada anak kecil gimana gitu. Nggak, itu merokok dong. Tidak mungkin itu asap obat nyamuk. Tidak mungkin. Dan nontonnya tuh kayak slow, santai gitu. Teman-temannya juga tidak ada mengingatkan gitu. Aneh hebat orang, aneh. Sudah jelas dia melanggar, kenapa tidak ditegur atau diingatkan ya. Iya, ada beberapa yang mungkin sudah ditegur tapi tidak digubris, atau ya nggak enakan aja gitu. Kadang kita as an Indonesian gitu, rasa tidak enaknya kita tuh kadang ya gimana ya, pengen ditegur takutnya dia lebih galak gitu. Tapi gue sih pasti akan gue tegur sih, karena nyebelin. Dan meskipun gue nge-vape ya, maksudnya ngepot, gue nggak bisa terlalu banyak terpapar asap rokok loh. Makanya kalau ada yang kayak gini pasti sebelin, astaga.
Tuh yang lain lagi ngapain dah itu ngumpul rame-rame. Jadi curiga gue. Dada aja.